Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas kasih-Nya, atas rahmat-Nya, atas anugerah-Nya. Karena Dia, Tuhan, selalu memberikan kita kesempatan untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan dan mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Dan kalau hari ini kita diberikan kesempatan, yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari ya, tanggal 24 Februari tahun 2022 ini diberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena saya yakin Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak ibu bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Ayat yang dua ayat terakhir dalam pasal yang ke-27 ini. Dan saya ingin bapak ibu bersama-sama menyimaknya dengan baik dan merenungkannya dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya selagi hidup di dunia ini akan melihat, yakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, judul perikop atau pasal ke-27 dari kitab Mazmur ini diberikan judulnya yaitu aman dalam perlindungan Allah. Ya, memang aman dalam perlindungan Allah. Kalau kita berada dalam perlindungan Allah, keluarga kita dalam perlindungan Allah, hidup kita dalam perlindungan Allah, aman, saudara. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah Anda, kita merasa aman apa tidak? Nah, ini dia. Suatu ketika saya mau ceritakan dulu satu kisah atau cerita yang pernah diceritakan oleh teman saya kepada saya. Dia ceritakan tentang seorang pemain sirkus yang merentangkan seutas tali yang panjang dan dia naik sepeda di atas tali tersebut. Dan dia naik sepeda berulang kali pulang pergi atau pergi ke ujung yang satu ke ujung yang lain. Dan dia bertanya kepada penonton. Pemain sirkus berkata begini, apakah kalian percaya kalau saya naik sepeda lagi dari sini ke ujung sana, dari ujung sana kembali lagi ke sini, semuanya akan aman-aman saja? Mereka semua yang mendengar dan melihat tadi sudah menyaksikannya mengatakan yakin, percaya. Dan pemain sirkus naik sepeda lagi, jalan dan lolos, saudara. Dan balik lagi lolos, saudara. Dan semua orang bertepuk tangan. Wow, meriah sekali. Dan pemain sirkus bertanya begini, apakah saudara percaya kalau saya pergi lagi ke ujung sana, semuanya akan baik-baik saja? Percaya. Dan pemain sirkus katanya bertanya begini, oke, yang percaya, kalau semua percaya bahwa semua akan baik-baik saja, siapa yang mau ikut naik di pundak saya sambil kita naik sepeda? Waktu itu katanya semuanya hening, semuanya diam. Karena percayanya hanya sebatas kata-kata. Tiba-tiba ada seorang anak kecil naik, dia naik di pundak sang pemain sirkus tersebut dan berjalanlah sepeda dan pergi dan balik lagi. Dan semua dia tepuk tangan. Ya, bertepuk tangan. Dan sampai di bawah katanya ditanya seorang wartawan kepada anak kecil tersebut, kenapa sih kamu percaya? Kamu gak takut? Kok berani banget sih kamu? Lalu anak itu berkata begini, ya pasti percayalah. Kenapa kamu pasti percaya? Pemain sirkus itu adalah bapak saya. Dia gak mungkin mencelakakan saya dong. Waktu dia katakan begitu, ya yang lain baru menyadari, iya ya. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, seringkali di dalam hidup ini juga demikian. Kita berkata percaya kepada Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha baik. Tapi waktu ada perkara-perkara, keadaan yang tidak baik kita alami, kita bingung, kita bimbang, dan bahkan mungkin hatinya, imannya goyah, saudara. Mulai mencari-cari yang lain, pertolongan ke tempat yang lain, mulai ragu. Kenapa? Karena mengalami situasi yang tidak nyaman.
Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, memang dalam hidup ini kita bisa saja mengalami keadaan yang tidak nyaman. Tetapi pemazmur mengatakan, dia mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di dunia orang-orang yang hidup. Artinya apapun situasi yang terjadi dalam kehidupannya, apapun kesulitan, kesukaran yang menerpa hidupnya, dia sangat yakin akan percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu menjadi masalah manusia memang. Waktu ada persoalan, pergumulan terjadi, waktu ada kesukaran, ada hal-hal yang sekelihatannya menegangkan, mengerikan, langsung lupa bahwa Tuhan itu ada untuk hidupnya. Ya, itu memang keadaan yang sering terjadi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, dalam segala keadaan, sesulit apapun, seburuk apapun keadaannya, Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, dan kebaikannya selalu dinyatakan kepada kita. Memang ada kalanya kita mengalami hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang sukar. Tapi saudara, saya beritahu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia selalu menyatakan kebaikannya bagi kita. Waktu orang sakit mungkin berkata, apa yang bisa saya alami? Dengar, waktu ada sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan seseorang, kebaikan Tuhan juga tidak pernah berubah. Waktu ada pergumulan, persoalan, mungkin ditipu orang, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang tersebut. Bahkan kehilangan, mengapa sih harus kehilangan? Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, sehingga Tuhan membiarkan, mengizinkan itu terjadi. Sebenarnya kita perlu merenungkan, memikirkan, apa sih yang Tuhan mau lakukan, kebaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam segala hal, dalam segala situasi. Dan saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan, ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu yakin bahwa akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena situasi itulah yang akan menentukan iman, akan menentukan kehidupan, bertahan atau menyerah, terus semangat atau akan mundur. Karena saudara sudah dikasih Tuhan, semua persoalan, ujian itu Tuhan punya maksud mengapa dia izinkan. Karena dalam kata-kata dalam Yakobus, itu semuanya adalah untuk memperkuat iman kita, untuk memperkokoh iman kita, ujian iman kita. Tapi seringkali kita berpikir bahwa kalau ada masalah, ada persoalan, waduh, semuanya akan berakhir, semuanya sudah tamat. Tapi saya beritahu, pemazmur mengatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan juga pada pagi hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, percayalah dalam segala keadaan yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini. Percayalah, yakinlah, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, yakin akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, sama seperti dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 14. Nantikan Tuhan. Tapi Pak, saya nggak kuat Pak. Persoalan ini terlalu berat Pak. Iya berat, persoalan itu berat. Kejadian ini sungguh saya tidak dapat tanggung Pak. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati untuk apa? Bukan dikuat-kuatin, bukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk menantikan Tuhan. Sampai engkau lihat, sampai engkau menyadari, sampai kita menyadari betul bahwa kita sedang dan terus mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Jangan sampai waktu kita menyanyikan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kita mengatakan itu hanya masa-masa yang semua baik. Tapi di masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menyenangkan sekalipun, saya mau sampaikan, Tuhan itu baik dan selalu menyediakan kebaikannya bagi orang yang percaya kepadanya. Yakin, dan kalau kita yakin akan hal ini, hati kita akan segar, jiwa kita akan bugar, iman kita akan kokoh, karena kita percaya ada kebaikan Tuhan tersedia bagi kita di dalam segala keadaan. Seperti hari-hari ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mulai masa-masa yang sulit, ada mengalami masa-masa yang sukar. Saya mau katakan, yakini dengan sungguh bahwa engkau, keluargamu akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, akan mengalami kebaikan Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan menjelaskannya. Mungkin saat ini itu juga bisa dijelaskan kemudian, sehingga mengapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Suatu ketika di dalam firman Tuhan ada anak yang lahir buta. Waktu anak itu lahir buta, murid-murid bertanya, dosa siapakah ini? Dosa orang tuanya atau dosa anak ini? Tuhan berkata begini, ini tidak dosa orang tuanya, ini bukan dosa anak ini, tapi karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kejadian ini. Artinya kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Terjadi hal-hal seperti itu. Jadi saya mau katakan kepada kita, waktu ada persoalan, pergumulan, jangan langsung berkata, oh ini ada dosa, ada masalah, Tuhan murka. Bukan. Ada kalanya, saudaraku dikasih Tuhan,
Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan pergumulan di dalam kehidupan kita, karena Dia mau menyatakan kebaikannya yang lebih besar atas kehidupan kita. Tapi harus kita percaya. Jangan seperti pemain sirkus tadi, bilang percaya, tapi gak mau bertindak. Itu sebabnya kalau Anda percaya akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dunia orang-orang yang hidup ini, maka saya mau katakan, mari kita nantikan Tuhan. Dan teguhkan hati, kuatkan hati kita, dan lihatlah, alamilah kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27 ini dijelaskan, ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa Dia menjadi terang bagi hidup kita. Dia menjadi benteng bagi kehidupan kita. Dia menjadi Tuhan yang menguatkan kita, maka kita akan tegak kepala kita menghadapi segala musuh-musuh kita. Dan Dia menuntun umatnya, dan Dia yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bahkan dituliskan dalam Mazmur ini, ayat yang ke-10 saya akan bacakan begini Bapak Ibu. Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa keyakinan yang ada dalam hati pemazmur, bahwa Tuhan selalu menyatakan yang baik dalam hidupnya. Dan dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya, kalaupun ayahnya, ibunya meninggalkan dirinya, dia yakin, dia percaya Tuhan menyambut, Tuhan menerima, Tuhan menolong, Tuhan memelihara hidupnya. Artinya Tuhan akan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ada musuh, ada keadaan yang sulit, ada kemungkinan orang tua, ayah dan ibu meninggalkan hidupnya, tapi tak percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Hari ini saudara-saudara kasih Tuhan, apa menjadi pergumulanmu? Apa menjadi persoalan yang kau alami? Saya mau katakan, jangan tawar hati, jangan patah semangat, jangan putus asa. Ingat, yakini dengan sungguh, percaya bahwa engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Dan jika engkau yakin akan mengalami kebaikan Tuhan, mari sekarang nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, untuk apa? Menantikan Tuhan. Nantikan Dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku percaya Engkau akan berkarya dalam segala keadaan yang sulit ini untuk menolong hidupku. Dan aku menantikan Engkau. Dan kalau kita menantikan Tuhan, ingat, Dia tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Pertolongannya selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kebaikan Tuhan selalu dinyatakan. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pemazmur mengatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pemazmur percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Bapa, di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini, teguhkan dan kuatkanlah iman kami untuk percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan karena kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kebaikan Tuhan dalam keluarga kami, kebaikan Tuhan dalam bangsa kami, dan kebaikan Tuhan dalam atas kota kami akan lihat dan kami alami. Maka Tuhan, tolonglah kami untuk terus menanti Tuhan dengan hati yang teguh, hati yang kuat, terus menantikan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Apapun menjadi pergumulannya, persoalannya, Tuhan taruhkan dalam hati mereka hati yang terus percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam keadaan kesulitan persoalan yang engkau alami, percayalah engkau akan mengalami kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kebaikan Tuhan dalam keluargamu, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam usaha dan bisnismu. Dan engkau akan melihat nama Tuhan dipermuliakan karena engkau mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berucap syukur dan menyerahkan setiap kami dan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati mereka dan mengalami kebaikan-kebaikan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, dan percayalah engkau akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nantikan Tuhan dan teguhkan hatimu, kuatkan hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan. Melangkah dengan pasti, dengan yakin, karena Tuhan menyatakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, jika ada pergumulan dan doa, atau Bapak Ibu mau sharing atau berdiskusi, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kirimkan di situ dan kami akan mendoakan, dan kita akan memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Mari kita sambut hari ini, tanggal 24 Februari
tahun 2022 ini dengan keyakinan hari ini Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Percaya dengan sungguh-sungguh hari ini kita, Anda dan saya akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.